أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم
syakirun. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nuhan lan ing Nabi Nuh idnada ing dalem nalikane undang-undang nyuwun sapa Nabi Nuh ming qablu sangka sadurunge Nabi Ibrahim lan Nabi Lot. Fastajabna mongko nyembadani sapa ingsun Allah lahu marang Nabi Nuh. Fanajjaina lan njlametake mongko njlametake sapa ingsun hu ing Nuh wa ahlahu lan ahline Nuh minal karbi sangka bilahi al-adhimi kang agung. Wa nasarna lan nulungi sapa ingsun Allahu ing Nuh minal qaumi sangka kaum alladzina hiya kaum kadzabu kang padha ngorohake sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun. Innahum satemene alladzina iku kanu ana sapa alladzina iku kaum sauin kaum kang ala. Fa aghraqna mongko ngermake sapa ingsun Allahum ing alladzina ajma'ina halih sekabehane. Kipase pateni. Keterangan surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-76, 77. Begitu juga aku Allah kemarin menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Begitu mau dibakar, ternyata api menjadi dingin karena campur tangan Allah ini adalah luar biasa. Ini menjadi sebuah ilmu bagi kita semua. Kula jenengan iki kudu setidak-tidaknya kita harus yakin dan percaya penuh bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu tidak ada hal yang sulit. Ngoten niki. Dadi mula kula niku sering matur. Allah itu ketika menghendaki tidak ada bahasa, tidak ada kata yang sulit. Pokoknya dibuat gampang. Ngoten iki nek anjen Gusti Allah ngersakno. Dadi ora usah ribet awak dhewe niki. Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Cara wong niki ibarat kita beribadah, kita sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan, kita zakat sesuai dengan kemampuan. Nonton niki, dadi anjen diwajibno zakat. Kita niki mangke ya kon haji nek mampu dan seterusnya. Ini ikhtiar-ikhtiar kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Adapun nanti ketentuan terakhir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu diselamatkan, akhirnya Nabi Ibrahim selamat, tidak terbakar sama sekali. Begitu juga Nabi Lut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didatangi malaikat yang pertama datang sowan ke Nabi Ibrahim untuk memberi bisyarah, untuk memberi kabar bahagia bahwa Siti Sarah akan melahirkan seorang bayi yang bernama Nabiullah Ishaq alaihis salam. Lantas
sowan ke Nabiullah Lut alaihi salam membawa kabar duka. Apa itu? Kaumnya Nabi Lut, bumi itu diangkat oleh malaikat, dibakar, lantas diwalik, ditibak nono nggone bumi, hancur luluh lantak yang ada di daerah Sadum. Soale wonge dosa sodomi. Mula wong sing kelena sodomi berarti termasuk kaum Sadum. Ngoten iki, ngoten iki. Sampai sekarang itu ya kotanya kota mati. Nek ora percaya jenengan kapan-kapan mangke ngejak kula lunga klencer ing gone daerah Sadum. Malam ini menerangkan wa nuhan idznada min qablu fastajabna lahu fanajjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Begitu juga aku Allah ini menyelamatkan Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan ini terjadi sebelum Nabiullah Lut, sebelum Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi awal bencana, awal Allah memberi siksaan terhadap umat ini dimulai pada zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan keluargamu, jadi keluarga Nabi Nuh ini terselamatkan, kecuali istrinya. Ada yang mengatakan bernama Wa'ilah, mempunyai seorang anak bernama Kan'an yang tidak bisa diselamatkan. Yang Sam, yang Ham, terus yang Yafith ikut terhadap Nabiullah Nuh alaihi salam di perahu, di safinah. Ini badai terjadi bencana besar sepanjang sejarah bahwa dunia niki ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bandang. Terjadi pada tanggal 6 bulan Rajab sampai dengan tanggal 10 bulan Rajab sampai tanggal 10 bulan Muharram. Besok niki. Mulane kula jenengan niki disunahkan untuk berpuasa tanggal 10 Asyura. Asyura itu tanggal 10 Muharram. Lah oleh Nabi, umatnya diberi jangan sampai kita itu ikut terhadap orang Yahudi. Akhirnya sebelumnya berarti tanggal 9 atau sesudahnya tanggal 10. Jadi 9 dengan 10, 10 atau dengan 11. Ngaten iki. Dadi mboten napa-napa niki. Lah nek mboten poso pripun ya ora apa-apa, poso sunah, tapi nek puasa lebih baik. Soalnya barang apik ere, nek jenengan takon apik napa mboten kula poso? Apik, jenenge poso ora apik ngoten iki. Kita merasa bersyukur terhadap ketika Nabiullah Nuh alaihi salam bisa terdampar perahunya di pegunungan Judi. Akhirnya tanggal 10 bulan Muharram merasa bersyukur terhadap Allah, mengadakan sisa-sisa makanan yang ada, akhirnya menjadi bubur syura. Ngaten iki syukuran. Mulane jenengan ki dieling-eling nek kepengin rezekine tambah lancar, kita berusaha nek kuat poso ya monggo poso. Tapi ketika kita tidak kuat puasa, tanggal 10 bulan Muharram kita gunakan untuk kita bersedekah, kita menyantuni anak yatim piatu lebih baik. Dan yang ditekankan oleh Nabi sampai bersabda, man wassa'a ala iyalihi, barang siapa yang membuat kejembaran terhadap keluarganya pada Yauma Asyura, pada tanggal 10 bulan Muharram, wassa'allahu fi sanatihi kullih, Allah nanti akan membuat kejembaran ekonomi
di dalam setahun penuh. Ngono Pak. Rezeki kepengen jebar sok tanggal 10 Suro, anak-anak keluarga diajak makan yang enak-enak, dibuat kejembaran. Biasanya mangan kok sambel terong, kalau diganti iwak mujair sing rada gede, ben bunga, merasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho ngeten niki kula niku cerita ngeten niki berarti saya itu ya angger tiap tanggal 10 Suro itu pasti itu. Mulane nek digawe jembar rezeki ku ndak aneh. Karena ada seorang ulama besar namanya Sufyan bin Uyainah itu mengatakan, jarabnal amala. Aku itu mencoba. Apa betul sih yang disampaikan Rasul ini? Tak coba, tak jajal. Tiap tanggal 10 saya membuat keleluasaan kejembaran terhadap keluarga tentang ekonomi. Ternyata saya lakukan wakila 50 tahun. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cespleng. Oh, ngoten iki. Niku ana kitabe kula ora ngawur lho niki. Ngoten kula nek ngaji kula ndak ngawur. Ngoten iki. Akhirnya wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Aku Allah ini menolong terhadap Nabi Nuh dari kaum-kaum yang membohongi terhadap ayat-ayatku. Karena kaum tersebut itu adalah kaum yang jelek. Makanya Nabi Nuh itu diperintah Allah pada kemarau panjang, buatlah kamu perahu. Kaumnya itu ya menghina, menyindir, mengejek dan lain sebagainya. Nabi Nuh itu gila atau gimana? Wayah begini kok membuat perahu dan lain sebagainya. Wono sing ngisingi barang, wis pokoke macam-macam. Ngoten niku. Wis ora apa-apa Nuh, Nabi Nuh. Kowe ngomong aku mbok nyek pada hari ini titeni, besok nanti akan saya balas. Ngoten iki. Nek ora gelem tobat. Ngoten. Masya Allah, akhirnya banjir bandang terjadi selama 6 bulan. Manusia yang ada di perahu saja yang terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ila yaumil qiyamah. Ini adalah dari keturunan yang ada di dalam perahunya Nabi Nuh. Termasuk Mas Bejot barang karo niki kedot kowe iki ndek. Dadi keturunan yang ada di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Oh ngoten iki. Lah terus wong elek-elek niku pripun sing do mendem-mendem, sing do teler, sing gembrik dan lain sebagainya. Ya padha mawon keturunan dari yang ada di dalam perahu. Oleh karena itu Nabi Nuh waktu itu dijuluki Adam kedua. Karena manusia sudah habis. Hanya itu saja orang 80. Ngoten iki. Wonge beda-beda ning kaya kula ireng barang, ana sing putih, ana sing wah, ana sing ganteng, ana sing irunge bangir, ana sing pesek. Lah memang dari orang 80 itu. Ngoten iki. Masyaallah. Nah, jenengan ora ngaji ngeten ora paham sampeyan iki. Masyaallah. Wa Daud lan ing Nabi Daud wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Idh yahkumani ing dalem tetkalane mutus sapa Nabi Daud lan Sulaiman fil harthi ing dalem tanduran. Idh nafasat nalikane ucul fihi ing dalem al harthi apa gonamul qaumi weduse kaum. Wa kunna lan ana sapa ingsun li hukmihim marang putusane Nabi Daud, Nabi Sulaiman lan wong iku syahidina padha nekseni. Dan ini saya menerangkan, aku Allah ini menerangkan tentang sejarah terjadinya, yaitu pada zaman Nabiullah Daud alaihi salam dan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jadi waktu itu tuh Nabi Sulaiman itu baru umur 11 tahun. Bapaknya nih Nabi Daud.
Ketika waktu itu ada seseorang sowan ke Nabiullah Daud alaihi salam untuk meminta keputusan. Jadi ceritanya begini, ada orang tuh punya sawah, kan sawah itu ditanami. Ternyata ada orang ini punya kambing, kambingnya itu ngerusak tanaman. Ngaten iki, kambing ngerusak tanaman yang ada di sawah. Minta putusan. Bagaimana Nabi Daud? Piye ceritane? Begini. Saya itu menanam tanaman di sawah saya. Tiba-tiba itu ada kambingnya teman saya masuk di dalam area sawah saya, akhirnya tanaman saya hancur semua. Bagaimana? Saya minta keputusan panjenengan. Oh, ngaten iki. Akhirnya Nabi Daud ya gampang. Ya kaya ngono ngene wae. Wedhus iku sing mangan tanduranmu pek wae. Dadi sing di wedhus ya kudu gelem ora gelem, wedhusmu harus kasihkan sama yang punya tanaman. Ngoten niku ya apik nggih. Adil ngoten niku. Masyaallah. Piye wis setuju kowe? Nggih, setuju ngoten niku. Lantas dia pulang, orang berdua ini pulang. Bareng pulang itu delalah niku lho. Ketemu Nabi Sulaiman. Waktu itu baru umur 11 tahun. Sulaiman, Mas Sulaiman, saya itu tadi minta fatwa sama bapakmu bahwa yang terjadi begini. Akhirnya kambing yang makan tanaman saya disuruh dikasihkan saya. Ngoten iki. Waduh, keputusan itu ya kurang pas. Nabi Sulaiman malah ngoten iki keputusannya. Kok andaikan saya itu menjadi hakim, saya mempunyai kekuasaan untuk memberi hukum, tidak seperti itu putusan saya. Ngono sing ngono Om Tini. Juaranya 11 tahun lagi. 11 tahun nek bocah kene iki ya lolak-lolok aja ngoten iki. Nggih. Bareng ngoten itu kabar itu terdengar ayahandanya Nabi Daud alaihi salam. Dia hanya mengatakan begini. Kalau saya itu menjawabnya begini. Wedhus kambing tersebut serahkan kepada pemilik. Ini pemiliknya ini. Kepada pemilik tanaman karbe. Kepada pemilik tanaman. Terus nanti kambing ini kan bisa dialaf manfaat. Mungkin dari susunya poan. Susu itu poan itu ya. Atau mungkin bulunya. Atau mungkin anaknya kalau melahirkan. Gitu. Dikasihkan pemilik. Neng sing duwe kambing kudu gelem ora gelem harus menanam tanaman itu. Jadi ngijoli tanaman. Jadi sementara ini kambing itu disandra ngoten iki. Dadi kan rodok member niki. Dadi sama-sama apa niki istilahnya njaluk ijol ning sementara kambinge iku disandra. Engko nek wis tukul-tukulan engko kambing kembalikan kepada pemilik. Lah putusan ini malah yang jadi keputusan. Apik keputusan ini ngoten iki. Bijaksana. Bukan berarti terus keputusan ayahandanya itu kurang pas, enggak pas semuanya, cuma di antara keputusan ini ternyata keputusan ada yang lebih bagus. Ngoten iki. Luar biasa niki. Nek ndelok cerita ngoten iki masyaallah ngoten iki. Fafahamna mongko ngertekake sapa ingsun Allah ha ing hukumah Sulaimana ing Sulaiman wa kullan lan ing saben-saben ataina saben-saben suwiji
ataina paring sapa ingsun Allah hukman ing hukum wa ilman lan ngilmu wasakharna lan ngrehake sapa ingsun ma'a Dawud sertane Nabi Daud al-jibala ing gunung yusabbihna halih maca tasbih apa jibal wat thaira lan ngrehake ing manuk wa kullan lan wa kunna lan ana sapa ingsun iku fa'ilina nindakake. Di sini Allah itu memberi pemahaman terhadap keduanya, terhadap Nabi Sulaiman. Jadi mula nek jenengan cerita niku kaya ngoten iki mang, kenapa kok ceritanya Nabi Sulaiman waktu itu masih usia 11 tahun kok hebat? Karena diberi pemahaman oleh Allah. Ngoten lho gampange niku. Lho kabeh iku nek diwenehi pemahaman Allah itu ya gampang. Kecil. Mungkin saya bisa menerangkan ketika Allah dawuh, wahai malaikat, aku ingin menjadikan bumi ini ada seorang khalifah, yaitu Adam. Oh, malaikat kan akhirnya dawuh, gimana Gusti, panjenengan kau mau menjadikan seseorang yang ada di bumi, wong-wong nang bumi lumrahe kan ngene. Kita itu malaikat kan bertasbih. Kita malaikat mensucikan panjenengan. Mbok yo dari kita aja lah. Allah dawuh, aku wis ngerti ngoten iki. Mula akhirnya kan dites. Dites antara Adam dengan malaikat. Lah Nabi Adam kan sudah dibelajari oleh Allah, dikasih ilmu oleh Allah. Adam ini nanti ini namanya ini. Wah, apalah akhirnya. Lah malaikat tidak diulang Gusti Allah. Begitu dites malaikat dalam. Apa ini? Ndak tahu Gusti. Lah itu belas saya ndak mudeng. Ya kae, aduh Gusti. Duka Gusti. Begitu Nabi Adam ditimbali, wahai Adam, apa ini? Ini aqua Gusti. Itu yang satu fit. Itu yang satu itu tisu. Itu aqua dan lain sebagainya macam-macam. Plus KB. Akhirnya malaikat itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka maha suci panjenengan ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami malaikat illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau memberi pengetahuan terhadap kami. Innaka antal alimul hakim, engkau adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Gusti Allah ku nek wis aweh weruh niku gampang kabeh. Mulane ora usah susah, wis angger sithik-sithik kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi diberi kaya ngoten iki. Lah aku Allah ini menguasakan kepada Nabi Daud itu gunung-gunung itu tunduk terhadap Nabi Daud. Terkenal dengan perpandian. Wesi yang dicekel Nabi Daud lemes. Ngaten iki, mulane Nabi Daud niku terkenal ahli tukang pandi. Begitu juga yusabbihna wat thaira. Gunung itu membaca tasbih. Dan tidak gunung saja yang dikuasakan. Direh Gusti Allah dikuasakno terhadap Nabi Daud. Manuk niku iso tunduk karo Nabi Daud. Nganti Nabi Daud niku paham apa yang diucapkan oleh burung. Cecek ngoten niku ngomong, Nabi Daud niku nggih ngerti. Ya ngoten niki. Nek cara ilmu ketoprak mungkin jenengan ku nek tukang ndungono ketoprak waktu itu. Nah ini bukan anu nggih. Bukan saya madakno ndak. Nek cara ketoprak itu ada cerita Angling Darmo ngoten niki. Karo Dewi Setya
Wati duwe patih jenenge Bathik Madrim. Lho ngoten iki, ngoten iki. Ini pejati apal kene ndukono radio waktu itu. Lho nggih to. Dadi waktu itu Angkleng Darmo itu kan guyang-guyu karepe dhewe. Ana cecek pacaran ngoten niku. Lah bojone Dewi Setiawati niku kan penasaran lho bojoku iki lha kok guyang-guyu ana cecek kaya ngoten iki. Nek dikandakno terus terang nanti membawa balak. Ya ngoten iki. Sebab niku napa nggih? Untuk ngelmu teko lak-lakane naga gini napa-apa niku. Apa Nagaraja ngoten iki. Nek kula sih ya Nagasari ngoten iki. Ceritane kaya ngoten. Begitu diucapno ya memang pitukane Dewi Setiawati kudu mati obong ngoten niku niku. Bunuh diri ngoten niku. Niku cerita ketoprak tadi. Kita tetap berkomitmen, kita ngaji Quran, kita ngaji tafsir, ya sedikit demi sedikit insya Allah cerita-cerita ini adalah cerita yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita teruskan cerita Nabiullah Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.